kita berharap memang benar-benar seleksi tahun ini transparan. Tidak ada lagi titipan, tidak ada lagi bahasa orang Nuse, orang daratan, orang luar Kelungkung. Yang adalah pejabat pemerintah Kabupaten Kelungkung. Kita mendapatkan pejabat-pejabat yang benar-benar mau bekerja untuk perbaikan pembangunan di Kabupaten Kelungkung. Jiwa ngaya, mau bekerja dan mempunyai banyak inovasi. Pemerintah Kabupaten Kelungkung sedang menggelar seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2. Ada 5 jabatan yang diseleksi. Dan persoalan transparansi menjadi sorotan publik yang juga menjadi perbincangan hangat dan pembicaraan publik beberapa hari ini. Untuk membahas hal itu sudah hadir bersama kami di Hanura Bali Official, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Kelungkung, Bapak Wayan Bude Parwate, yang beliau juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Kelungkung. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wayan, pada pigantuan lagi. Ya, beliau cukup concern ya mengikuti perkembangan seleksi pengisian jabatan tinggi Pratama atau Eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kelungkung. Mungkin bisa dijelaskan Pak Yan, ada 5 jabatan yang diseleksi yang kosong sebelumnya, kemudian juga dari sisi jadwal mungkin bisa diceritakan, termasuk kenapa transparansi ini menjadi sorotan begitu. Terima kasih. Pertama-tama kaitan dengan seleksi pengisian jabatan Eselon 2 yang disebut pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama. Ini dikarenakan beberapa pejabat Eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kelungkung sudah memasuki masa pensiun. Di samping ada juga yang meninggal dunia di Direktur Rumah Sakit Kelungkung, sehingga diperlukan adanya seleksi pengisian jabatan yang kosong ini supaya tidak pemerintahan Kabupaten Kelungkung ini terjadi kekosongan yang cukup lama. Sehingga sejak awal dilakukan seleksi. Seleksi ini sudah dibentuk panitia seleksi dan diketuai oleh Pak Sekda sendiri untuk menyeleksi beberapa pejabat-pejabat yang memenuhi persyaratan untuk mengisi di beberapa pos yang selama ini akan memasuki masa pensiun dan juga ada yang meninggal dunia, seperti Direktur Rumah Sakit Kelungkung karena direktur sebelumnya meninggal dunia, sekarang masih diisi oleh PLT. Terus ada Kasat Pol PP Desember ini akan pensiun. Terus Kepala Dinas Perhubungan juga akan memasuki masa pensiun. Dan yang kosong adalah Kadis Pariwisata Kelungkung. Untuk mengisi dan tidak terlalu lama terjadi kekosongan di pemerintah Kabupaten Kelungkung, maka dilakukanlah seleksi dan dibentuknya panitia seleksi untuk pengisian jabatan-jabatan yang nanti ditinggalkan oleh pejabat yang telah pensiun. Gitu. Kenapa begitu pentingnya transparansi ini? Untuk menghindari kecurigaan bahwasanya yang mengisi jabatan di tempat masing-masing sesuai dengan bidang pejabat yang akan melamar, sehingga tidak ada kecurigaan bahwasanya tidak mempunyai skill di bidangnya di sana ditempatkan. Seperti di Rumah Sakit Kelungkung sudah barang tentu yang harus mengisi sebagai direktur rumah sakit mempunyai pengalaman lah, paling tidak di bidang kesehatan. Paling tidak dia merupakan seorang dokter. Apalagi sangat vital di rumah sakit ini pelayanan publik. Betul, karena rumah sakit kan menyangkut hidup orang banyak. Pelayanan menjadi prioritas utama pada masyarakat kami di Kabupaten Kelungkung. Salah memilih seorang pimpinan di sana dan ini bahkan berakibat nama baik Kabupaten Kelungkung dipertaruhkan. Karena apalagi Rumah Sakit Kelungkung menjadi rumah sakit rujukan Bali Timur. Sedang menjadi rujukan di rumah sakit kabupaten di tetangga seperti Karangasem, termasuk Gianyar Bangli pun banyak melakukan pengobatan ke Rumah Sakit Kelungkung.
Ya, jadi harus pimpinannya memang benar-benar mampu memimpin dan melakukan manajemen rumah sakit secara benar, kan begitu? Benar sekali. Oke. Prosesnya sudah berjalan, Pak Yan, dan saat ini apa yang masih berjalan prosesnya? Hari ini sudah mulai testing mereka. Hari ini testing, mudah-mudahan setelah tanggal 12, 13 dan kita menunggu hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan mereka benar-benar terpilih ya sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dia lamar, ya, mempunyai memang niat mengabdi dan bekerja melakukan perbaikan di segala bidang mereka yang dilamar, mempunyai inovasi baru untuk pembangunan di Kabupaten Kelungkung. Jangan sampai mereka yang dipilih malah sebaliknya, minim kinerja, minim inovasi. Ya, ini juga akan sangat tidak membantu dalam kinerja Bupati. Ya, kenapa persoalan transparansi ini menjadi concern serius yang juga perlu dikawal dalam proses pengisian 5 jabatan eselon 2 ini? Apakah ada potensi-potensi kecurangan atau mungkin tidak sesuai dengan prosedur, atau berkaca dari pengalaman sebelumnya, misalnya ada pengalaman buruk dalam hal pengisian jabatan? Ya, mungkin karena ada pengalaman ya, sehingga mereka yang mengikuti pengisian jabatan ini merasa ragu. Ya, kenapa ragu? Dari pengalaman sebelumnya mereka mempunyai nilai tertinggi, tetapi tidak ditetapkan sebagai kepala dinas di tempat mereka melamar. Ya. Itu menjadi kekhawatiran mereka, bahwasanya mereka mengikuti itu hanya sekedar mendampingi, sedangkan orang-orang yang akan menempati, yang mengisi jabatan yang kosong itu sudah ada orang-orangnya gitu loh. Ini harus kita awasi bersama. Artinya kami dari pimpinan partai maupun anggota DPRD mengajak, ayo kita awasi agar seleksi pengisian jabatan ini benar-benar dilakukan secara transparan. Mereka semua harus mempunyai peluang yang sama, ya, peluang yang sama dengan untuk mendapatkan hak yang sama gitu. Sehingga benar-benar nilai hasil daripada seleksi itu menjadi prioritas yang dikedepankan untuk memilih pengisian jabatan eselon 2 ini. Jadi secara prosedur seperti apa sebenarnya Pak Yan? Yang misalnya apakah nilai yang tertinggi itu otomatis dia mengisi jabatan kosong itu atau menjadi yang dipilih begitu, atau mungkin ada mekanisme lain, atau mungkin ada misalnya Bupati punya hak prerogatif, atau seperti apa? Seyogyanya ya, yang namanya seleksi pengisian ini mereka sudah testing. Ya, kalau sudah mendapatkan nilai tertinggi, ya jabatan itu harus diberikan kepada orang yang bersangkutan. Ya, walaupun mempunyai hak prerogatif untuk tidak menjadi presiden buruk bagi pemimpin ke depan, ya lebih baik beliau itu lebih mengedepankan daripada kualitas, ya, kualitas daripada hasil panitia seleksi pengisian jabatan ini. Ya, apa yang terjadi kalau jabatan dari 5 jabatan ini yang diseleksi ini tidak ditempati oleh orang yang tepat atau orang yang capable, misalnya memang di bidangnya gitu Pak? Apa yang menjadi kekhawatiran, dan memang ini harus memang kita kawal? Kalau saya lihat orang-orangnya sudah ada pengalamannya di bidangnya masing-masing ya, seperti pengisian direktur rumah sakit, ketiganya memang sudah berpengalaman di rumah sakit, sudah bekerja di rumah sakit, ya. Gitu. Itu salah satunya. Tetapi melihat dari pengalaman sudah barang tentu nanti hasil seleksinya seperti apa, ya. Karena di rumah sakit itu kan tidak saja mereka punya pengalaman bekerja di rumah sakit, paling tidak mempunyai pengalaman yang lain dalam hal melayani masyarakat. Ya, gitu. Karena seorang pimpinan tentu nanti bicara aspek manajerial kan begitu. Siap. Dan bagaimana meningkatkan pelayanan publik, apalagi ini di sektor yang vital kan gitu Pak. Oke. Terakhir mungkin ada sebagai sebuah closing, ada pesan atau ajakan juga kepada masyarakat Kelungkung mengawal proses ini, termasuk mungkin harapan kepada pihak-pihak terkait lah, bahwa memang ini transparan, tanda kutip, tidak ada akal-akalan, bohong-bohongan, atau tidak ada kecurangan-kecurangan gitu. Mudah-mudahan saja seleksi pengisian jabatan ini benar-benar transparan ya. Kita mendapatkan pejabat-pejabat yang benar-benar mau bekerja untuk perbaikan
pembangunan di Kabupaten Kelungkung. Jiwa ngaya, mau bekerja dan mempunyai banyak inovasi para saudara. Tentu seperti itu. Ya, kita berharap memang benar-benar seleksi tahun ini transparan. Tidak ada lagi titipan, tidak ada lagi bahasa orang Nuse, orang daratan, orang luar Kelungkung. Yang ada adalah pejabat pemerintah Kabupaten Kelungkung. Gitu. Oke, sudah cukup jelas. Jadi pesannya adalah tentu yang mengisi jabatan adalah the right man on the right place, orang yang memang capable, mampu untuk memberikan yang terbaik untuk mengawal kemajuan pembangunan di Kelungkung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelungkung dan mensukseskan tentunya program-program dari Bapak Bupati Kelungkung. Demikian, sukses Niki, Pak Yan. Nanti kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Ya, terima kasih. Om Santi. Om Santi, Santi Om.